Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safitri dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2 dengan nomor NIM 2411204023. Jadi di sini saya akan membuat laporan hasil observasi saya, yaitu di mana saya telah berkunjung ke salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Nabil Hussein di Samarinda. Jadi di sini saya akan membuat perbandingan bagaimana sistem pendidikan di masa lalu, yaitu dengan perbandingan hasil observasi saya di Pondok Pesantren Nabil Hussein. Nah, jadi pendidikan di Pondok Pesantren Nabil Hussein ini, sistem pendidikannya itu tidak hanya pada umum saja, melainkan ditambah dengan pendidikan Islam. Maksudnya di sini ialah menggabungkan pendidikan umum dan juga pendidikan Islam. Contohnya ada fikih, Al-Quran, hadis, ada sejarah peradaban Islam, dan akidah akhlak. Nah, lalu santri juga tinggal di asrama, di mana sifatnya di sini adalah untuk membantu santri membentuk karakter. Di sini juga diajarkan bagaimana cara bertanggung jawab, hidup mandiri, dan juga disiplin. Nah, lalu aktivitas belajar itu tidak hanya pada kelas saja, melainkan pendidikan itu dapat dilaksanakan seperti di lorong-lorong. Nah, jadi sehabis sholat asar akan ada yang namanya kajian ataupun pengajian. Lalu setelah sholat subuh ada namanya halaqah subuh, di mana santri akan belajar memperdalam ilmu tentang Al-Quran. Dan ada yang namanya pendidikan takasus pondok. Adapun kurikulum di Pondok Pesantren Nabil Hussein ini, yaitu kurikulumnya mengikuti dua, yaitu ada kurikulum pondok dan juga kurikulum merdeka. Jadi di pondok pesantren juga terdapat berbagai macam ekskul. Contohnya yaitu ada desain grafis, ada sinematografi, pencak silat, English Club, dan masih banyak lagi. Nah, di Pondok Pesantren Nabil Hussein ini juga ada program tahfiz dan ada juga pendalaman bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi di Pondok Pesantren Nabil Hussein ini juga biasanya diadakan muhadoroh di setiap malam Sabtu siang, dan juga sebulan sekali terdapat yang namanya muhadoroh gabungan. Di mana muhadoroh gabungan ini nanti ada orang yang bertugas, santri bertugas untuk menyampaikan pidato dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Jadi muhadoroh ini tidak hanya fokusnya pada pidato saja, melainkan ada tugas lain seperti MC, pembaca Al-Quran, salih tilawah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, di sini juga ada berperan sebagai doa, ada yang menyampaikan intisari, ada yang menyampaikan pidato. Jadi pidato adalah sebagai bentuk bagaimana melatih untuk public speaking, untuk bagaimana berbicara di depan umum. Nah, dibandingkan dengan kurikulum pendidikan di masa lalu belum terdapat adanya kurikulum. Jadi belum ada yang namanya kurikulum nasional, tapi ada yang namanya kurikulum lokal. Lalu ada metode pengajaran. Jadi metode pengajaran di sini tidak hanya sebagai diskusi di kelas saja ataupun belajar mandiri, atau bagaimana guru menyampaikan dan mengajarkan sesuatu di depan kelas. Namun metodenya yaitu ada menggunakan ceramah ataupun metode dakwah. Nah, lalu ada metode diskusi. Lalu di pondok pesantren ini di dalam kelasnya sudah difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas. Contohnya yaitu kursi-kursi dan meja yang memadai dengan jumlah banyaknya para pelajar. Nah, juga di dalam kelas ini sudah terdapat fasilitas LCD dan juga proyektor. Guru tidak hanya menyampaikan lewat buku saja, namun menggunakan teknologi. Sekarang teknologi sudah semakin berkembang pesat sekali. Nah, jadi guru-guru memanfaatkan teknologi sebagai bahan ajar.
di mana tersedia fasilitas seperti proyektor dan LCD, jadi dapat menampilkan gambaran ataupun video-video pembelajaran yang diajarkan kepada siswa maupun siswi santri di pondok pesantren. Nah, membandingkan dengan bagaimana metode pengajaran pendidikan Islam di masa lalu, yaitu pendidikan Islam di masa lalu masih dengan metode lisan ataupun metode dakwah. Lalu ada yang namanya uswah hasanah, di mana di sini adalah memberikan contoh atau sikap yang baik, dan ada yang namanya hafalan. Mungkin cukup sekian hasil laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.